Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau kelompok kerajaan kalah dari kekaisaran. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan seseorang yang tiba-tiba merebut mikrofon komentator. Dia berkata, "Para tamu yang terhormat, saya adalah Ales, sekretaris jenderal dari pertandingan persahabatan ini. Pertandingan tahun ini pun masih sangat sengit seperti tahun lalu. Semuanya berkat para pemain yang hebat dari masing-masing sekolah. Dengan ini, serikat kami akan menambahkan aturan spesial di pertandingan terakhir ini." Pertandingan spesial? Kenapa mereka mendadak merubah peraturan permainannya di menit-menit akhir? Apa mereka memikirkan ini karena mereka terlihat akan kalah? Menara ini tujuan baru dari pertandingan 5 lawan 5 yang kami siapkan adalah menarik pedang dari puncak menara. Lantai bawah menara ini terbagi menjadi 5 ruangan. Satu pemain dari kerajaan dan kekaisaran akan ditempatkan di masing-masing ruangan. Murid yang menang boleh naik tangga. Singkatnya, murid yang menang di lantai pertama bisa menaiki tangga. Semakin kamu menaiki tangga, jumlah temanmu akan semakin banyak. Dan juga, kamu akan semakin diuntungkan untuk mencoba mengambil alih pedang tersebut. Tunggu dulu, aku keberatan. Ini adalah peraturan yang tidak dijelaskan sejak awal. Grup kerajaan dibuat dari anggota yang memang ahli dalam pertandingan tim. Tapi karena sekarang ada aturan tambahan, permainan ini berubah menjadi pertandingan individu. Pertandingan ini menjadi tidak adil. Anggota kami juga mirip cara pemilihannya. Kekaisaran tetap mengikuti arahan sekretariat yang menyajikan hal menarik ini. Aku tidak akan menerima siapapun yang keberatan. Ini adalah keputusan sekretariat. Dasar kekaisaran, kalian sudah merencanakannya dan menyiapkan pertandingan persahabatan ini kan? Cepat mulai saja pertandingannya, karena anak-anak kami tidak akan lari. Kalau begitu, pertandingan persahabatan ke-8 akan langsung dimulai. Anak-anak pun sudah memasuki ruangan. Di sana dilihatkan Yurian dan seorang anak di sana. Yurian berkata, "Apakah dia lawanku?" Ternyata lawan Yurian adalah Bahru. Dan di ruangan lainnya ada Putri Serti yang melawan Ryushi. Putri Serti berkata, "Kalau aku mengalahkanmu di sini, aku bisa naik ke atas kan? Mengalahkanku, sombong sekali." Di ruangan lainnya ada Sia melawan Oham. Sia berkata, "Tunggulah sebentar, Kak. Aku akan menangani pria menyedihkan ini. Lalu setelah itu, aku akan segera datang." Di ruangan lain ada Miyu yang melawan Oh Jin. Miyu berkata, "Pertandingan grup ini tiba-tiba menjadi pertandingan individu. Itu tidak terlalu masalah." Di ruangan lain ada Riki melawan Hafi. Riki berkata, "Mereka bilang kita akan menang kalau bisa menarik pedang di lantai atas. Tapi pintu buat naik ke atasnya ada di mana? Gara-gara kamu menerima roh pelindung yang hebat, kamu jadi ngerasa dunia ini milikmu sendiri." Dengan tiba-tiba, Riki menyerang Hafi. Riki berkata,
Sejak tadi ada yang berisik terus. Dengan tiba-tiba, Afi mengeluarkan api di tubuhnya. Ricky bergumam, pedang anginku meleleh. Afi berkata, bukan cuma kamu yang menerima roh pelindung hebat. Tubuh ini mendapat perlindungan dari Al, sang roh api hebat. Kita beralih di sisi instruktur kekaisaran. Dia bergumam, pertandingan persahabatan tahun ini pasti ditentukan sebagai pertandingan tahun pertama. Sudah aku duga, analisisku ini benar. Jadi sebelum kami menaruh mata-mata untuk menganalisa para pemain tahun pertama kerajaan, masing-masing keunggulan dan kelemahan para pemain dianalisa untuk menciptakan data strategi kemenangan. Tapi sudah pasti kekaisaran kami yang menang. Komentator berkata, baru saja bicara, sudah ada pemain yang menaiki tangga. Instruktur kekaisaran bergumam, berdasarkan analisa yang paling cepat memang adalah si kembar bersaudara. Kalau begitu, apakah kakak tertua Oh Jin? Gaya bertarung Oh Jin adalah untuk langsung menang tanpa memberi ampun. Sedangkan adiknya adalah tipe yang suka kemenangan berlahan, tapi kejam. Tapi siapakah pemain nomor 1? Di sisi lain ada Yurian yang membuka pintu. Dia berkata, wah, aku terlalu cepat sampai ke sini. Aku keluar nanti saja dah. Kita dilihatkan di saat Yurian belum menaiki tangga. Di sana ada Bahru berkata, murid baru kerajaan tahun ini kuat karena kamu adalah wakil di antara mereka. Aku akan mengalahkanmu dan menghadapimu dengan segenap kekuatanku. Bersemangat sejak awal itu melelahkan. Jadi ayo bertarung pelan-pelan. Maaf, tapi tidak bisa. Setidaknya aku ingin mencapai posisi ketiga. Jika aku tidak menyelesaikannya dengan cepat, aku akan berada di posisi terakhir. Itu benar. Kita harus naik ke atas kan? Sepertinya bagus berada di posisi ketiga karena tidak terlalu mencolok. Tapi bukankah terlalu dini untuk naik sekarang? Sama sekali tidak. Kalian pikir meski harus melawan kami secara individu, kamu akan bisa seri atau menang. Tapi perbedaan antara kekaisaran dan kerajaan adalah ada perbedaan strategi yang sangat besar. Temanmu telah menjadi korban strategi kami dan mungkin sudah terluka parah. Kalian sangat arogan. Sebaliknya, kerajaan kita menerima kekalahan dan belajar dari masa lalu. Dengan melakukan hal ini, kami akan berkembang. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, jika aku keluar sekarang, aku akan berada di posisi ketiga kan? Kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana ada komentator berkata, pemain yang menempati posisi pertama adalah Yurian dari kerajaan. Tapi kenapa dia masuk kembali? Apa Bahru kembali dan menghentikannya? Itu membuatku takut. Sial, kita tidak boleh lengah terhadap kerajaan. Mohon cepat datang sesuai rencana. Kita beralih di tempat Oh Jin. Dia berkata, kalian sudah dianalis sepenuhnya monster kembar kerajaan. Mereka mengatakan bahwa ketika kalian berdua lahir, kalian membunuh ibu kalian. Dan kekuatan magis kalian pun disegel. Untuk
menggunakan kekuatan sihir sejati, kalian berdua harus tetap bersatu. Ya ampun, kamu sudah melakukan penelitian dengan teliti. Dibandingkan kalian yang kembar, kami jauh lebih baik. Misalnya, ini. Kita beralih di sisi Oham. Dia berkata, "Kakak, kamu menggunakan kekuatanmu. Aku bisa merasakannya. Kekuatan sedang dikirimkan padaku." Ternyata kekuatan mereka berdua terbagi meskipun mereka berjauhan. Oham berkata, "Kalian tidak punya yang seperti ini kan? Bahkan kekuatan yang telah dibagikan dapat dibagikan kembali. Saat permainan dimulai, kekalahanmu sudah dipastikan." Kita beralih di tempat Ricky yang sedang lagi bertarung. Ricky berkata, "Tidak ada satupun seranganku yang berhasil. Kamu sangat percaya diri sebelumnya. Kamu tidak pernah berpikir kamu akan kalah dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimana rasanya kekalahan pertamamu?" Di saat Hafi menyerang, Ricky melindungi dirinya dengan perisai angin. Akan tetapi, perisai Ricky tidak bisa menahan serangan Hafi. Dan Ricky pun terbakar dari serangan Hafi. Hafi berkata, "Dasar bodoh, tidak mungkin angin bisa menghentikan api. Api akan menjadi lebih kuat dengan angin. Kamu tidak akan pernah menang melawanku." Kita beralih di tempat kepala sekolah. Instruktur Jiyi berkata, "Aku lebih gugup karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Aku rasa murid Yurian muncul. Apa itu terjadi sesuatu? Karena peraturan yang tiba-tiba berubah, murid-murid kita mungkin sedang bertarung di posisi yang kurang menguntungkan. Aku merasa harus segera menghentikan pertandingan dan menyiapkan gugatan. Tapi ketika aku melihat ekspresi percaya diri itu, semuanya pikiran khawatir itu lenyap. Apakah kelompok kekaisaran akan memenangkan pertandingan di menara tersebut? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!